Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetianti Mafkasari, NIM 1916009. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 tahap perkembangan bermain anak. 6 tahapan bermain menurut perkembangan sosial anak. Bermain merupakan aktivitas yang tak bisa dilepaskan dari dunia anak. Melalui bermain, anak berpikir, berinteraksi, dan terlibat secara aktif dengan lingkungannya. Hal ini sangat penting untuk diketahui orang tua setiap anak. Yuk, mari disimak pembahasan selanjutnya. Berdasarkan bentuk interaksi anak, tahapan bermain anak usia dini dikategorikan menjadi 6 jenis oleh Mildred Parten, yaitu diantaranya 1. Bermain Uno Copit. 2. Bermain solitary. 3. Bermain on locker. 4. Bermain paralel. 5. Bermain asosiatif. 6. Bermain kooperatif. Kemudian yang pertama yaitu bermain Uno Copit. Pada tahap ini, anak belum terlibat langsung dalam kegiatan bermain, tapi lebih banyak mengamati segala sesuatu yang menarik perhatian, baik berupa kegiatan anak lain maupun kegiatan kejadian di sekitarnya. Jika anak tak menemukan hal menarik perhatiannya, ia akan bermain dan menyibukkan dirinya sendiri. Misalnya dengan menyentuh-nyentuh bagian tubuhnya. Kemudian yang kedua yaitu bermain solitary. Pada tahap ini anak mulai bisa bermain secara aktif, namun hanya asik sendiri. Anak cenderung tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Pada tahap ini sifat egosentris masih domain, di mana anak memutuskan perhatiannya pada diri sendiri dan belum ingin berinteraksi dengan anak di sekitarnya. Anak baru akan menerima dan menyadari kehadiran orang lain apabila merasa diganggu. Misalnya, anak sedang bermain sebuah benda, lalu seseorang mengambil benda tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bermain on locker. Pada tahap ini anak mulai senang memperhatikan lingkungan di sekitarnya dan melihat anak-anak lain bermain. Hal yang membedakan tahap ini dengan tahap uncopet adalah adanya minat anak yang besar terhadap kegiatan yang diamatinya. Anak mulai menyadari bahwa ia adalah bagian dari lingkungannya. Walaupun anak sudah tertarik, namun ia belum bergabung ke dalam kegiatan tersebut. Sehingga pada tahap ini, ia biasanya berada di pusat aktivitas hanya untuk melihat, mengamati, dan mendengarkan anak lain asyik bermain. Kemudian yang keempat yaitu bermain paralel. Pada tahap ini, anak sudah bisa bermain secara berdampingan atau berdekatan dengan anak-anak yang lain. Meski begitu, tahap ini anak masih tidak mempedulikan satu dengan yang lain. Mereka hanya fokus pada permainan dan peralatan bermain mereka sendiri atau memainkan permainan yang sama. Namun tidak terjadi kontak nyata di antara mereka. Pada tahap ini, anak-anak bermain di waktu yang tepat yang sama namun belum menunjukkan interaksi sosial. Misalnya, 3 orang anak bermain mobil-mobilan di tempat yang sama namun tidak bermain bersama. Kemudian yang kelima yaitu bermain asosiatif. Tahap ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan bermain yang dilakukan di tempat, waktu, dan jenis permainan yang sama, namun tidak terjadi bentuk kerjasama. Interaksi yang dilakukan anak biasanya sebatas percakapan sederhana atau saling meminjam alat bermain. Tahap bermain ini belum menunjukkan adanya pembagian peran atau kegiatan yang mengarah ke tujuan yang sama. Misalnya, anak sedang mewarnai bersama. Interaksi yang dilakukan sebatas meminjam pensil warna dari teman bermainnya namun belum sampai bekerja sama untuk mewarnai objek yang sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu bermain kooperatif. Tahap ini anak sudah mulai bisa memutuskan sendiri cara bermainnya dan mulai bisa bekerja sama. Misalnya, anak mulai bermain sepak bola secara sederhana dengan memilih 2 tim yang saling berlawanan dan dipimpin oleh 2 kapten tim. Dalam permainan tersebut, anak sudah menampakkan kemampuan bekerja sama dan pembagian peran. Cukup sekian pembahasan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.